Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pembahasan SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja, tetap semangat dan tetap belajar meskipun di rumah. Baiklah, kali ini pokok pembahasan kita adalah keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Tentunya murid-murid sudah tahu apa arti keperwiraan itu ya. Oke, mari kita awali pembahasan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Tahun ini bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Peperangan itu terjadi di Gunung Uhud, yaitu sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu, peperangan ini dinamakan Perang Uhud. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy ingin membalas kekalahannya di Perang Badar sebelumnya. Anak-anak, di pembahasan yang telah lewat sudah kita bahas mengenai Perang Badar. Di situ umat Islam menang dan orang kafir kalah. Nah, di Perang Uhud ini orang kafir berniat membalas kekalahan mereka di Perang Badar. Dalam Perang Uhud tersebut, kaum muslimin berkekuatan hanya 700 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Wow. Semula Rasulullah SAW menyiapkan 1.000 orang tentara. Tetapi ketika tiba di daerah Asy-Syaud, ada 300 orang dari para tentara yang disiapkan Rasulullah SAW itu kembali ke Madinah. 300 orang yang kembali itu dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Namun demikian, pasukan Islam tidak terpengaruh. Mereka tetap semangat. Jadi, dalam Perang Uhud ini, kalau dilihat dari sisi jumlahnya, itu kaum muslimin hanya 700 melawan 3.000 pasukan kafir Quraisy. Nah, ini perlu strategi yang matang karena mengingat jumlah yang akan dilawan dalam perang itu perbandingannya sangat jauh. Nah, bagaimana strategi Rasulullah SAW berikutnya? Simak baik-baik ya murid-murid. Rasulullah SAW dalam Perang Uhud menerapkan strategi yang sangat jitu. Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas untuk bersiap siaga di atas puncak Gunung Uhud. Mereka dipesan oleh Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing apapun yang terjadi hingga peperangan berakhir. Nah, ini salah satu strategi Rasulullah SAW. Beliau menguasai dataran tinggi di Gunung Uhud itu yang ditempatkan 50, jadi 700 pasukan Islam itu diambil 50 orang untuk ditempatkan di
dataran tinggi Uhud, yaitu di puncak Gunung Uhud. Sebagai apa? Sebagai pasukan pemanah. Dia memanah dari atas, menghujani pasukan kafir Quraisy dengan panah-panah mereka nantinya. Dan mereka sudah dipesan, diwanti-wanti untuk jangan sekali-kali meninggalkan pos-pos mereka sebelum peperangan selesai. Rasulullah juga mempersiapkan serangan dari sisi kanan dan sisi kiri. Adapun di sayap kanan, artinya yang siap menyerang dari sisi kanan, itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Mungdir bin Amru. Dan sedangkan pasukan yang disiapkan Rasulullah SAW di sisi kirinya sebagai penyerang pada sisi kiri, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Mikdad bin Al-Aswad. Jadi selain Nabi itu menempatkan di puncak, beliau juga menempatkan pasukan di sisi kanan dan sisi kiri sebagai penyerang. Di barisan depan, beliau Rasulullah SAW menempatkan Hamzah sebagai pemimpinnya dan Ali bin Abi Thalib. Jadi untuk sebagai penggebrak di depan, beliau menyiapkan Hamzah, sahabat Hamzah dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu siapa yang menjadi panglima dalam perang Uhud itu? Dari sisi umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di posisi kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi istrinya yang bernama Hindun. Hindun ini seorang istri, tapi dia berani berperang mendampingi suaminya. Sayangnya yang didukung itu adalah kaum Quraisy, kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak berpangku tangan, tidak di kantor, tidak di rumah, tapi beliau terjun di lapangan, bahkan menjadi pemimpin perang itu sendiri. Cerita singkatnya, semula pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Pasukan kafir Quraisy dibuat kocar-kacir, lari tunggang langgang meninggalkan arena perang. Pasukan Muslim mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang dipesan oleh Nabi Muhammad SAW di atas Gunung Uhud tadi tiba-tiba turun meninggalkan posnya untuk mendapat harta rampasan perang yang berserakan di bawah. Mereka melupakan pesan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi, murid-murid? Yang terjadi adalah kekalahan mereka karena tidak mematuhi perintah dari atasan mereka. Dari kubu kafir Quraisy melihat bahwa pasukan yang ada di atas sudah turun ke bawah. Ini dilihat oleh Khalid bin Walid, yaitu salah satu komandan dari pasukan kafir Quraisy, sebagai kesempatan. Kemudian Khalid bin Walid beserta pasukannya mengambil alih posisi atas gunung itu. Dan Khalid bin Walid menyerang pasukan Islam. Nah, saat itulah banyak pasukan Islam yang tewas, banyak pasukan Islam yang gugur, dan banyak pasukan Islam yang meninggal syahid di medan pertempuran. Ini disebabkan karena pasukan Muslim tidak disiplin
dan tidak mempedulikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Muslim saat itu nyaris mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terluka. Kafir Quraisy berhasil mematahkan semangat pasukan Islam kala itu dengan meneriakkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Jadi orang kafir itu berteriak, Muhammad meninggal, Muhammad telah mati, Muhammad meninggal. Sehingga pasukan Muslim menjadi kalang kabut, hatinya tak karuang. Dalam posisi seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah untuk mundur kepada pasukan Muslim, mundur ke atas bukit yang lain, dan pasukan Quraisy pun tidak dapat mengejar mereka. Singkat cerita, dalam perang ini umat Islam menelan kekalahan dikarenakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabaikan oleh pasukan penjaga Gunung Uhud itu. Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair beserta 70 orang pasukan muslimin gugur syahid sebagai syuhada. Jadi dalam perang ini umat Islam kalah. Apa penyebab kekalahannya, murid-murid? Yaitu pasukan yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW menjaga Gunung Uhud, mereka turun gunung gara-gara ingin ikut menjarah jarahan perang. Mengapa kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud? Di antara sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ialah karena tentara panah yang disiapkan Rasulullah SAW yang berjumlah 50 orang itu tidak mengikuti pesan Rasulullah SAW. Dan penyebab kedua adanya kaum muslimin yang mundur, tidak mau berperang. Diceritakan tadi Rasulullah sudah menyiapkan 1000 orang, tetapi ada 300 orang yang mengundurkan diri untuk kembali pulang ke Madinah. Dan yang dapat kita teladani mengenai keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Uhud tersebut, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan pasukan, peduli terhadap pasukan, dan yang lebih penting beliau memaafkan kesalahan pasukan yang tidak taat terhadap perintahnya. Itulah jiwa besar Rasulullah SAW yang patut kita ambil contoh dalam perang Uhud tersebut. Demikian kisah singkat dari perang Uhud dan serta suri tauladan dari Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada kita dalam perang tersebut. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan dalam penyampaian Pak Guru. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.